warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kemawi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemawi. Dan juga yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kemawi. Diseminasi budaya positif oleh Bapak Nurudin SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kemawi. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan yang ketiga adalah acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh CDP Angkatan 10. Doa selesai. Lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Nur Susilawati SPD STMP. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Aida selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10 Pak Nurudin SPD MPD serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemawi yang saya hormati pula. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Nurudin selaku DGP Angkatan 10 tentang diseminasi budaya positif. Harapan kita bersama ketika diseminasi budaya positif ini sudah dilakukan akan memberikan dampak yang luar biasa bagi satuan pendidikan di SD Negeri Kemawi. Besar harapan saya, Bapak Ibu Guru semua juga ikut membantu, di mana Pak Nurudin selaku CGP Angkatan 10 akan memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan atau menjadi pertimbangan ketika pelaksanaan diseminasi budaya positif. Saya yakin di situ juga ada peran serta dari Bapak Ibu Guru semuanya. Kebersamaan dan kerjasama tentu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Dampak dari apa yang dilakukan oleh CGP Angkatan 10 ini diharapkan bisa membuat satuan pendidikan kita menjadi lebih baik, baik itu secara real di lapangan maupun di PMK. Demikian, tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga diseminasi budaya positif ini berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas sambutannya. Melanjutkan di acara berikutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Bapak Nurudin SPD MPD. Waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nur Susilawati SPD SDMPD selaku Kepala SD Kemawi. Yang saya hormati Ibu Pembawa Acara Ibu Aida Trinamawati SPD MPD dan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemawi. Perkenalkan di sini saya DGP calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kemawi Kabupaten Semarang akan menyampaikan tentang budaya positif. Tapi sebelum
ini saya minta waktunya terlebih dahulu, langsung diperagakan saja. Mungkin Bu bisa diwakili Bu Tina sama Bu Ning. Bu Tina, yuk maju Bu. Bukan apa-apa. Yuk. Ya. Sebagai pembuka, di sini saya ikuti petunjuknya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Bu Tina, boleh mau? Anda adalah A, kuning A gitu. Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, Bu Tina, Bu, nah, adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Oke, kuning di rayu kersane bingkat astane kepalanya di sini. Ya, kuning kan main ya, makanya dengan berusaha membuka kepalan tangannya kuning. Coba lakukan kegiatan, monggo Bu. Menunggu sambil Katanya kamu saya yang kok. siap. Pokoknya ini nggak boleh diminta sama siapa-siapa. Terima kasih tepuk tangan. Setelah terima kasih Bu Rini dan Bu Ning sudah mempraktikkan. Jadi setelah ini saya juga akan memberikan pertanyaan ke Bu Rini dan Bu Ning. Nomor 1, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak ya, tadi tidak membuka. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Saya tertarik, ada apa tuh yang disembunyikan? Oke, luar biasa. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Iya, Ya. kok B terus toh? Ya. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Ya, ini karena salah satu kenangan yang sangat terkesan, yang sangat indah. Ini merupakan hadiah dari suami saya. Luar biasa. Ya, jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi yang memegang kontrol atau kendali itu yang bisa hanya diri kita sendiri. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk kuning karena sudah berusaha bagaimana caranya dengan dirayu tapi tetap tidak bisa ya tidak mempan gitu. Sebagai ilusinya seperti ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kita intinya tidak bisa memaksakan kehendak setiap anak karena mereka juga memiliki posisi kontrolnya masing-masing. Itu. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah,
realitanya sesuai kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang. Jadi di sini tentang budaya positif, kita sebagai guru harus memiliki visi diri untuk mengelola perubahan yang positif yang akan dilakukan. Membangun budaya positif di sekolah diperlukan sebuah kolaborasi positif untuk mencapai visi tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Dalam hal ini diperlukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut inquiry apresiatif. Dengan penerapannya tersusun dalam tahapan Bagja. Disiplin positif di sekolah ialah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Disiplin positif, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Kemudian menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai atau percaya adalah nilai kebajikan atau nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, nah bisa dibantu membacakan Bu Rini. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Ya, terima kasih. Kemudian ini contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, yaitu pembiasaan Asmaul Husna dan kegiatan senam bersama, gotong royong, budaya 5S, dan juga kegiatan pramuka. Sedangkan motivasi perilaku manusia ada 3 hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan keduanya masuk ke dalam motivasi eksternal, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Jadi ada 3 jenis, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, kemudian murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi, berupa hukuman psikis atau fisik. Kemudian selain hukuman,
Kemudian proses kolaborasi agar murid dapat mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan penghargaan adalah pemberian tanda kehormatan kepada siswa atas sesuatu yang telah dilakukan. Jadi kadang kita memberikan penghargaan kepada murid kita ketika mereka mampu menyelesaikan suatu hal yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu. Kemudian ini keyakinan kelas. Jadi sebagai alangkah baiknya ketika kita mau memulai kegiatan pembelajaran bisa dilakukan atau bisa dimulai dengan pembuatan keyakinan kelas. Bisa juga ketika awal tahun pelajaran supaya nanti ketika kita melakukan sesuatu mungkin kita melakukan sesuatu. Selanjutnya ini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Terus keyakinan kelasnya lebih baik menggunakan kata menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain yang nanti bisa melatih kesabaran. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, kemudian yang ketiga pada dasarnya manusia butuh kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima kesenangan. Sedangkan ada 5 juga posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Coba perhatikan video ini, nanti di sini akan menampilkan 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menangani. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, pemantau atau monitor. Sampai 5 ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa taruh alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dari posisi 5 posisi itu tentunya sudah dijelaskan bahwa posisi yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Dari 5 adegan itu mari kita sama-sama merefleksikan diri kita sendiri, apakah kita sudah sampai di posisi manajer
Jika belum, mari kita bersama-sama untuk bagaimana caranya kita belajar dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini supaya nanti kita tetap berada di posisi paling ideal, yaitu posisi manajer. Tentang pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan, dari pembuat orang merasa bersalah mungkin bisa dibacakan Bu Lia, Bu Lia Nuriani. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Jadi kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu itu tadi masuknya ke dalam membuat orang merasa bersalah. Kemudian Bu Desti diminta tolong dibacakan penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, itu penghukum. Ya, seperti halnya yang tadi adegan pertama. Kemudian Bu Aida dibacakan, minta tolong untuk ya posisinya sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Ya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kemudian Bu Rini yang pemantau, Bu minta tolong dibacakan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, oke. Bu Ning minta tolong Bu untuk manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Kemudian terakhir Bu Susi untuk yang penghukum. Kamu selalu yang paling baik. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Jadi seperti itu ya. Kadang kita memang refleks ketika mengalami masalah-masalah seperti itu, tapi semoga dengan apa yang kita saksikan bersama hari ini bisa menjadi bahan evaluasi, bahan untuk kita merenung, merefleksikan apakah kita sudah sampai di posisi paling ideal atau belum, atau masih di posisi yang paling bawah, yaitu posisi penghukum. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah itu ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, alangkah baiknya kita menggunakan segitiga restitusi, di mana selama ini mungkin kita masih langsung mengejudge murid atau langsung memberikan suatu hukuman atau apa, tapi nanti dengan segitiga restitusi semoga nanti kita bisa mempraktekannya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Jadi di segitiga restitusi ini yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi tidak serta-merta kita langsung bisa menyelesaikan masalah secara langsung, secara instan di situ, tapi kita harus benar-benar mencari apa yang menjadi permasalahan yang mereka lakukan. Itu ini langkah untuk segitiga restitusi. Contohnya, kamu tentu validasi tindakan yang salah. Ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus setiap orang pasti melakukan kesalahan, stabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Gitu. Sebenarnya tadi di adegan yang terakhir, posisi guru sebagai kontrol manajer itu sudah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi.
Oh, tidak boleh ya. Tidak boleh ya, seperti itu. Kira-kira mengapa kok tidak boleh? Karena kita harus menjaga tanaman-tanaman yang ada di taman itu, Pak. Ya, benar sekali kata Anda. Kita harus menjaga tanaman-tanaman ini dan merawatnya. Kamu merasa salah tidak, Tarul? Salah, Pak. Saya Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? akan menanamnya. Baiklah, kamu harus bertanggung jawab untuk menanami taman dengan tanaman berbahagia. Apakah Anda berusaha membantu? Iya, Pak. Halo, nama saya Taul. Jadi saya lulus kali saya dapat belajar di mari dan ya, kita berjawab dengan cara juga kita bersuara. Skenario penerapan sebagai karakter ini harus menjadi orang yang mengerti pada teman. Mengapa tidak? Oh, kamu minta gambarnya ini. Coba ini Pak Guru melihat gambarmu. Wah, bagus ya gambarnya ini. Pantas saja Gaida yang memiliki ini. Tapi apa kamu tahu Gaida bahwa mengambil gambar milik orang lain adalah perbuatan yang tidak baik? Iya, Pak. Terus bagaimana ini Gaida? Gambarnya ini sudah sobek. Itu saya ganti, Pak. Oh iya baik, mau diganti. Bolehkah ini diganti? Nah, sekarang sudah mendapatkan solusi ya. Besok lagi jangan tidak boleh mengambil gambar milik orang lain ataupun barang milik orang lain. Iya, Pak. Baik. Sekarang kamu bersalaman dengan Ani. Minta maaf ya Gaida sama Ani. Ini saya minta maaf ya. Sekarang kalian bisa kembali bermain lagi, tapi tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Halo, saya Gaida. Saya hari ini kebetulan anak ini. Saya bersama teman saya Kak Izin dan setelah dinasihati, saya minta maaf dan akan lebih bertanggung jawab untuk menggantinya. Mendapatkan pelajaran yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih paparan hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawaan. Baik, itulah tadi pemaparan terkait diseminasi yang disampaikan oleh CDP. Acara selanjutnya adalah penyampaian umpan balik dari guru-guru. Siapa yang mau menyampaikan umpan balik terkait dengan diseminasi yang sudah disampaikan, terkait nanti ke depannya evaluasi untuk CDP itu sendiri. Monggo yang mau menyampaikan dipersilakan lagi. Jadi penilaian kami terhadap penjelasan dari Pak Nurudin, saya ke 5 kontrol guru tadi sudah alhamdulillah jelas gitu. Terus kami cerita ini kami termasuk yang posisi yang mana. Seringnya kita kan kalau menjudge sama siswa gitu kan, kita selalu marah-marah gitu. Ternyata ada posisi yang lebih bagus dari kalau kita marah-marah gitu Pak Nurdin. Jadi terima kasih, kami jadi tahu posisi kontrol yang paling baik dari kita untuk siswa kita gitu. Terima kasih Pak Nurdin. Ada lagi dari guru yang lain, monggo terkait refleksi dan juga umpan
balik dari pemaparan diseminasi yang disampaikan oleh JGP pada hari ini. Jadi ada, namanya sudah terwakilkan oleh Bu Rini. Baik, telah sampai kita di akhir acara. Dari awal hingga akhir kita sudah melaksanakan dan juga menyaksikan secara langsung diseminasi yang disampaikan oleh JGP Angkatan 10 di SD Negeri Kemawi. Besar harapan dari keluarga besar SD Negeri Kemawi, semoga programnya berjalan dengan lancar dan juga membawa kebaikan untuk kita bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelum ditutup, mari kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah. Amin, amin. Terima kasih. Segala kekurangan mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.